Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dijadwalkan menghadapi Chelsea pada pekan ke-6 Premier League Liga Inggris musim 2020-2021. Laga MU versus Chelsea itu akan digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Sabtu 24 Oktober 2020, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. The Red Devils julukan Man United perlu menghadapi wajah-wajah baru di kubu Chelsea dalam menyambut laga tersebut. Pasalnya Man United kerap kesulitan saat menangani rekrutan anyar Chelsea. Dari 7 kekalahan terakhir Manchester United saat bersua Chelsea, 5 diantaranya disebabkan oleh pemain baru The Blues. Deretan kekalahan Manchester United yang disebabkan oleh rekrutan anyar Chelsea menjadi catatan tersendiri jelang pertemuan pada pekan ke-6 Liga Inggris musim ini. Terlebih Chelsea musim ini memiliki banyak pemain baru seperti Thiago Silva, Hakim Ziyech, Timo Werner, dan Kai Havertz. Mereka berpeluang mengulangi kenangan buruk Man United saat bertemu rekrutan baru Chelsea. Peluang tersebut semakin terbuka lebar saat melihat tren positif Timo Werner dan Kai Havertz. Kedua pemain itu sudah mengukir catatan gemilang dalam 7 laga terakhir bersama Chelsea. Timo Werner mencetak 3 gol dan 2 assist, sementara Kai Havertz memiliki catatan 4 gol dan 2 assist. Ryan Giggs, legenda Manchester United, melihat Chelsea belum ada penampilan terbaik. Setelah belanja besar di awal musim, pasukan Frank Lampard kesulitan menemukan performa yang konsisten. Lini belakang memang menjadi titik lemah Chelsea, bukan hanya penjaga gawang. Barisan pertahanan The Blues memang jauh dari solid. Kurt Zouma dan Antonio Rudiger beberapa kali membuat kesalahan. Di sisi lain, Chelsea cukup tajam di lini depan. Kai Havertz dan Timo Werner sudah nyetel di lini depan. Mason Mount dan Christian Pulisic juga bisa diandalkan. Ryan Giggs menyebut ini adalah waktu yang tepat bagi United untuk berjumpa Chelsea. Ryan Giggs yakin United bisa menang lawan Chelsea andai melakukan 2 hal, cukup tajam di lini depan dan bertahan dengan baik. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait kondisi timnya jelang duel melawan Chelsea. Ia menyebut Edinson Cavani sudah siap bermain di laga ini. Namun Solskjaer mengindikasikan bahwa Cavani kemungkinan tidak akan jadi starter, karena ia menilai kondisi sang striker masih belum sepenuhnya fit untuk bermain. Namun Solskjaer tidak menutup kemungkinan bagi Cavani untuk menjadi starter di laga melawan Chelsea. Ia menyebut akan memantau kondisi sang striker terlebih dahulu di sesi latihan untuk menentukan apakah ia siap bermain atau tidak. Ole Gunnar Solskjaer lagi-lagi menerima saran dalam memaksimalkan potensi Paul Pogba di MU. Kali ini saran datang dari striker Watford Troy Deeney. Pertama-tama Deeney menjamin Pogba masih merupakan pemain berkualitas, dia tahu itu. Baginya kritik terhadap Pogba tidak berdasarkan kuat, terkesan dibuat-buat. Bahkan menurutnya Pogba masih merupakan pemain terbaik MU dalam hal atribut teknik dan keterampilan. Sebab itu Deeney mencoba memberikan saran untuk Solskjaer, yakni dengan menyediakan tempat untuk Pogba bersinar. Bruno Fernandes sudah jadi rekan yang tepat untuk Pogba. Sekarang tinggal memasang pemain tangguh dan stabil di belakang mereka berdua. Manchester United memetik kemenangan mengejutkan dalam lawatan mereka ke markas PSG pada duel Liga Champions beberapa hari yang lalu. Tak ada yang menduga Setan Merah bisa menang 2-1. Ada banyak faktor elemen penyebab kemenangan MU, salah satunya formasi 3-4-1-2, pilihan oleh Gunnar Solskjaer. Ini bukan kali pertama formasi itu digunakan Solskjaer, dan sepertinya bakal lebih sering digunakan lagi musim ini. Sebelumnya MU lebih sering memainkan formasi 4-3-3, standar sepak bola modern. Namun performa di Paris kemarin mungkin bakal membuat Solskjaer berpikir ulang. Pertahanan MU jadi titik lemah pada beberapa pertandingan terakhir. Mereka kebobolan 3 gol kontra Crystal Palace,
kebobolan 2 gol lawan Brighton, dan kebobolan 6 gol saat menjamu Tottenham. Meski begitu, dengan formasi 3 back, MU justru lebih meyakinkan menahan gempuran lawan. Sebagian besar karena performa Axel Tuanzebe yang berulang kali membungkam Neymar dan Kylian Mbappe. Kebangkitan Tuanzebe ini diyakini bisa mendorong Solskjaer untuk menerapkan formasi 3 back jadi permanen. Duet Tuanzebe Maguire Lindelof sebagai 3 back tengah diyakini bakal membuat MU semakin tangguh dan aman. Formasi 3 back itu tidak hanya tangguh bertahan, juga berbahaya saat menyerang. Alasannya ada pada pemain baru bersama Alex Telles. Telles merupakan tipe fullback yang doyan menyerang, menyisir sayap lalu melepas umpan silang ke kotak penalti. Pemain seperti inilah yang sudah lama dibutuhkan MU. Lalu ada Aaron Wan-Bissaka di sisi kanan. Memang tidak terlalu baik saat menyerang, tapi energinya luar biasa sepanjang 90 menit. Formasi ini lebih stabil, aman, dan tidak alasan bagi Solskjaer untuk tidak menggunakannya lagi. David De Gea merupakan salah satu nama terpenting di balik kemenangan MU di kandang PSG kemarin. Performanya impresif kembali seperti sedia kala. Berbatop yakin kembalinya level David De Gea ini tidak bisa diabaikan. Terlihat jelas di lapangan. Dia pun ikut senang melihat De Gea kembali ke level seharusnya. Sekarang, yang paling penting bagi De Gea adalah menjaga level performanya itu, khususnya di tengah jadwal padat MU sepekan ke depan. Berbatop pun mengacungi jempol atas reaksi De Gea. Performa apik ini merupakan caranya menjawab kritik bahwa dia belum habis dan bahwa kualitasnya sebagai kiper top masih tidak bisa dibantah. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengaku antusias dengan kedatangan Alex Telles. Ia menilai bek Brazil itu merupakan pemain yang sudah lama dibutuhkan oleh MU. Menurut Giggs, MU sudah cukup lama tidak memiliki bek sayap yang mampu membantu serangan. Ia optimis bahwa Alex Telles bakal banyak membantu MU mencetak banyak gol di musim ini. Giggs menilai bahwa Telles akan berperan besar bagi lini serang MU musim ini. Ia yakin sang bek bisa memberikan banyak assist sehingga para penyerang MU bisa membuat lebih banyak gol. Sebuah peringatan diberikan Owen Hargreaves kepada para bek tengah MU. Ia menilai sosok Axel Tuanzebe bakal jadi bek tengah utama United di musim ini. Hargreaves menilai bahwa Tuanzebe memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi bek tengah yang top. Ia menilai hanya masalah waktu sebelum Tuanzebe menggusur posisi Lindelof dan Maguire sebagai bek tengah utama MU. Hargreaves juga sangat terkesan dengan mentalitas yang dimiliki Tuanzebe. Ia menilai sang bek muda tidak takut berhadapan dengan penyerang-penyerang top seperti Mbappe dan Neymar. Sehingga ia yakin masa depan Tuanzebe bakal cerah. Legenda Manchester United Ryan Giggs meyakini Edinson Cavani bakal mengkilap seperti Bruno Fernandes. Striker senior ini diyakininya bakal memberi pengaruh yang banyak seperti Fernandes. Giggs mengatakan Solskjaer membutuhkan striker berpengalaman untuk MU. Kualitas Cavani belum bisa terlihat sebelum tampil lebih reguler di MU. Kehadiran Cavani berbarengan dengan menurunnya permainan Anthony Martial di lini depan. Giggs yakin striker asal Uruguay itu bakal menggila di MU. Cavani belum melakoni debut dengan MU, dia hanya menjadi cadangan saat MU gilas PSG 2-1 di Liga Champions. Pada musim panas kemarin, MU selalu didesak untuk mencari bek berkualitas guna menemani Harry Maguire di jantung pertahanan, tanpa ada yang mengetahui kualitas sebenarnya dari Axel Tuanzebe. Tuanzebe tampil dengan sangat mengesankan di jantung pertahanan. Mbappe dibuat tidak berkutik dan Man United pun bisa meraih kemenangan dengan skor 2-1 pada laga berlangsung hari Rabu kemarin. Jelas saja kalau dirinya langsung mendapatkan pujian dari berbagai kalangan termasuk Berbatov. Perlu diketahui juga kalau Berbatov adalah orang yang paling sering mendesak United untuk merekrut bek anyar. Selain kecepatan dan kekuatannya, Berbatov juga memuji mental Tuanzebe. Ia melihat sang bek telah menunjukkan kedewasaannya kendati masih berusia muda. Melihat penampilan yang impresif saat menghadapi PSG, besar kemungkinan Tuanzebe akan kembali dimainkan saat MU bertemu Chelsea di Premier League. Laga tersebut akan digelar di Old Trafford.
Laga Manchester United versus Chelsea bakal menjadi momen penting bagi dua ex Ajax, Hakim Ziyech dan Donny van de Beek, sebab keduanya kini berjuang untuk mendapat tempat di tim utama. Laga United versus Chelsea juga akan menjadi pertemuan antara Donny van de Beek dengan Hakim Ziyech. Musim lalu mereka masih bermain untuk Ajax Amsterdam. Dari teman, kini mereka menjadi lawan di atas lapangan. Menariknya, keduanya masih berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama. Van de Beek tampil apik di United, tetapi belum bermain reguler. Hakim Ziyech sempat cedera dan kini berjuang untuk tempat di tim inti Chelsea. Hakim Ziyech merasa wajar jika Donny van de Beek belum menembus tim inti Manchester United. Begitu juga dirinya, sebab bermain di Inggris adalah sesuatu yang baru bagi mereka dan butuh waktu untuk beradaptasi. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mencoba meluruskan kabar yang menyebut bahwa Mason Greenwood suka bertindak indisipliner. Solskjaer memastikan bahwa kabar itu sama sekali tidak benar. Solskjaer menegaskan kabar yang beredar mengenai Greenwood itu tidak benar. Ia menyebut bahwa sang pemain memiliki dedikasi yang tinggi saat berlatih untuk United. Solskjaer mengaku tidak habis pikir dengan kabar miring yang beredar mengenai Greenwood. Ia memastikan pemain mudanya itu pemain yang berdedikasi sehingga ia merasa Greenwood difitnah. Negosiasi kontrak Paul Pogba nampaknya akan berjalan alot setelah MU menolak memberikan gaji yang kelewat besar untuk Pogba. Laporan itu mengklaim bahwa MU sudah mulai membuka pembicaraan dengan Pogba terkait kontrak barunya itu. Mereka berencana untuk memberikan kontrak jangka panjang untuk Pogba. Mereka juga bersedia memberikan kenaikan gaji bagi sang gelandang. Sebagai informasi, Pogba adalah salah satu pemain dengan gaji termahal di MU, di mana ia mendapatkan bayaran sekitar 290.000 pound sterling per pekan. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen MU sudah melemparkan ultimatum terhadap Pogba. Mereka memang bersedia untuk menaikkan gaji Pogba, namun mereka tidak akan mengabulkan permintaan Pogba yang kabarnya meminta gaji sekitar 400.000 pound sterling per pekan. Pihak MU sudah belajar dari kesalahan mereka dengan Alexis Sanchez dan mereka tidak mau kejadian yang sama terulang pada Pogba. MU juga diberitakan tidak mau terburu-buru memperpanjang kontrak Pogba karena mereka sudah mengaktifkan klausul yang membuat Pogba bertahan di MU hingga tahun 2022.